Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang dirahmati Allah, bagaimana bunda kabarnya hari ini? Ya, sehat ya. Semoga para bunda yang menonton video saya kali ini selalu Allah berikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya mau share kasus klien yang minggu-minggu lalu baru-baru saya tangani, Bon. Kasusnya ini lumayan cukup miris ya, karena beliau ini sedang menjalani LDR dengan suami, tapi diam-diam saat di kota perantauan, suaminya selingkuh dengan seorang janda. Sampai suami memblokir segala akses komunikasi dengan klien saya. Ya, bunda bisa bayangkan betapa hancurnya klien saya waktu itu, Bon. Di satu sisi, klien saya merasa sakit hati karena diselingkuhi suaminya. Tapi di sisi lain, si suaminya ini benar-benar gak perhatian sama klien saya, meskipun perhatiannya lewat jarak jauh. Nah, para bunda yang dirahmati Allah, pada dasarnya, Bun, suami yang selingkuh saat LDR itu pemicunya banyak. Pertama, dari faktor eksternal, misalnya adanya godaan dari lingkungan sekitar saat suami LDR. Dia mungkin bisa terjebak di lingkungan yang membuatnya lebih rentan tergoda. Entah itu dari rekan kerja yang selalu ada saat dia butuh teman ngobrol, atau seseorang yang mengerti perasaannya saat dia merasa jenuh. Nah, godaan ini kadang muncul tanpa suami sadari, Bon. Apalagi suami digoda saat batin suami dan bunda mulai renggang. Ya, dia akan menerima perhatian-perhatian dari wanita lain sehingga kebutuhan emosionalnya suami ini terpenuhi. Dan pelan-pelan suami akan merasa nyaman dengan wanita lain itu dan mulai mengabaikan bunda. Nah, di kondisi inilah, Bun, awal mula perselingkuhan itu terjadi. Berawal dari tangki emosional yang kosong, lalu tangki itu diisi dengan wanita lain. Jelas, tangki emosional suami jadi penuh. Efeknya apa? Suami gak butuh lagi perhatian dari bunda melalui WA ataupun telepon. Nah, sama halnya kasus yang terjadi pada klien saya yang tadi saya bahas di awal. Awal mulanya gitu, Bun. Waktu awal-awal LDR, mereka ini memang saling perhatian, saling merasa kangen, dan saling sering ngasih kabar dimanapun mereka berada. Tapi lama-kelamaan, si suaminya ini kepincut dengan salah satu teman kerja wanitanya. Dan kebetulan teman kerja wanita ini seorang janda yang haus belayar. Nah, dari situlah, Bun, sikap suami ini mulai berubah drastis. Suami jadi jarang perhatian, jarang ngasih kabar. Di telepon klien saya, bawaannya selalu marah dan temperamen. Bahkan saking suami terlanjur lengket sama pelakor, suami merasa terganggu ketika klien saya telepon suami. Sampai suami tega memblokir semua akses komunikasi dengan klien saya. Nah, kalau kondisinya sudah seperti ini, lalu solusinya bagaimana, Mbak? Oke, saat itu saya menyarankan klien saya beberapa hal, Bun. Pertama, untuk membuka akses komunikasi suami, klien saya perlu menyentuh hati suami melalui telepati batin. Caranya bagaimana? Setiap selesai sholat fardu, klien saya anjurkan untuk berzikir Asma Al-Fatah. Ya Fatah, Ya Alim sebanyak 2 kali putaran tasbih karma Al-Madinah yang sudah ditirakati khusus untuk menyentuh telepati batin suami. Nah, kalau suami bunda sudah membuka kembali akses komunikasi, langkah selanjutnya, bunda perlu hindari topik-topik yang membuat bunda dan suami cekcok lagi. Ingat, tujuan utama bunda adalah menjaga pikiran tetap lega dan tenang. Jadi saat bercerita, lakukanlah dengan ikhlas tanpa berharap respon tertentu dari suami. Fokusnya adalah agar bunda bisa merasa lebih lega dan membuat suami kembali nyaman, bukan menambah beban pikiran. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan batin bunda positif dan tenang. Sebelum teleponan, sebelum memulai komunikasi dengan suami, ambil waktu jeda sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran bunda. Pastikan batin bunda sudah adem, pikiran sudah lebih positif, dan emosi bunda stabil. Nah, sebab apa, Bun? Komunikasi yang dilandasi ketenangan batin akan membawa energi positif yang bisa suami rasakan. Meskipun jarak itu jauh ya. Untuk membantu menenangkan diri, bunda bisa melakukan hal-hal yang membuat hati lebih adem, seperti berzikir, berdoa, atau bahkan bunda bisa selalu aktifasi audio penyelarasan energi dari sarana cincin aura Madinah. Insya Allah, cincin aura Madinah ini sudah melalui proses riyadhah dan tirakat secara khusus, sehingga vibrasi yang dihasilkan dapat membuat aura bunda lebih terpancar, lebih positif, dan membuat suami kembali terikat sama diri bunda. Nah, karena apa, Bun? Dengan aura positif, obrolan pun jadi lebih nyaman, dan hubungan bunda dan suami pun akan terasa lebih harmonis.
Nah, kemudian setiap kali mengakhiri percakapan, pastikan Bunda meninggalkan kesan yang positif. Kata-kata terakhir yang Bunda ucapkan akan tertinggal dalam ingatan suami dan menjadi energi yang ia bawa dalam kesehariannya. Nah, misalnya nih Bunda bisa mengucapkan sesuatu seperti, aku selalu berdoa yang terbaik untuk rumah tangga kita ya. Atau, semoga Allah selalu menjaga ayah di sana. Nah, kesan positif ini akan membuat suami merasa dihargai dan disayangi, meskipun dalam keadaan berjauhan. Di dalam hatinya, mungkin dia akan berpikir, meskipun aku pernah salah, istriku tetap bisa memberikan kenyamanan. Nah, inilah yang bisa membuat suami selalu terkesan dan memiliki kerinduan untuk menjaga hubungan dengan Bunda. Dan yang terakhir, titipkan suami pada Allah. Dalam hubungan LDR, tidak mungkin bagi Bunda untuk terus memantau dan mengawasi suami setiap saat. Nah, karena itu, titipkanlah suami pada Allah, Bun. Serahkan sepenuhnya pada Allah untuk menjaga hati dan perbuatan suami. Dengan menitipkan suami pada Allah, Bunda nggak perlu lagi cawe-cawe atau terlalu mengkhawatirkan urusan suami, apalagi soal pelakor. Nah, mengapa hal ini penting? Karena ketika Bunda terus-menerus mengemis perhatian suami, secara nggak sadar, Bunda malah akan merasa insecure sendiri. Bunda cemas dan takut kehilangan. Inilah yang justru akan melemahkan daya tarik Bunda. Sebaliknya kalau Bunda nggak terlalu membahas hal-hal negatif seperti pelakor dan lebih fokus pada diri sendiri, aura ketenangan dan kecantikan Bunda akan lebih terpancar. Bunda akan terlihat lebih menarik dan penuh percaya diri. Sehingga inilah yang membuat suami merasa lebih nyaman dan enggan jauh dari Bunda. Ya, itu tadi sedikit ilmu yang bisa saya share pada para Bunda kali ini, dan semoga kita bisa mengambil ibroh dari kasus beliau. Nah, buat para Bunda yang punya kasus serupa dan ingin dibimbing seperti beliau, silahkan Bunda bisa daftar saja sekarang melalui nomor yang ada di atas ini untuk bisa segera dijadwalkan sama Mbak Karina, asisten saya. Baik, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.